Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikan. Kali ini saya akan coba membawakan satu materi terkait uh, regresi ya, menggunakan deep learning, yaitu menggunakan TensorFlow. Jadi ini adalah materi yang akan saya bawakan nanti di workshop deep learning dengan TensorFlow menggunakan Google Colab di kantor saya di Microsoft. Jadi nanti akan ada 3 bahasan, regresi, klasifikasi, dan time series forecasting. Tapi untuk video ini, saya akan coba bahas hanya untuk yang regresi saja, gitu ya. Nanti akan saya coba sampaikan bagaimana best practice-nya gitu, untuk membuat model deep learning. Nah, mungkin pendahuluan dulu gitu ya. Di Google Colab ini, kita bisa menggunakan satu tools pemilik Google bernama TensorFlow. Basisnya adalah Python, dan ini biasa digunakan untuk membuat model deep learning. Keunggulannya berbagai macam, salah 4-nya ada tidak perlu diinstal, lalu nanti modelnya kita bisa transfer dan pakai di computing environment yang lain. Bahasnya bisa menggunakan R atau Python, lalu nanti juga tadi ya, modelnya kita simpan jadi satu objek, lalu kita taruh di Google Cloud gitu ya. Nanti misalkan teman-teman mau bikin aplikasi dan lain sebagainya, nah itu bisa mengandalkan model yang dibuat sendiri. Kelemahannya apa? Mungkin kalau teman-teman yang pakai Windows itu lebih rumit untuk menginstalasinya. Jadi kalau teman-teman pakai Linux itu mungkin lebih gampang gitu ya. Kalau pakai Windows lebih rumit. Makanya itu biasanya yaudah larinya ke ini aja, ke Google Colab. Karena memang kalau bisa jalankan via cloud, nah ini saya menggunakan iPad, saya bisa membuat model deep learning sendiri gitu ya. Lalu untuk ada saat terjadi version update, mungkin beberapa script itu bisa berubah gitu ya. Sebagai contoh, dulu pertama kali kena TensorFlow 2 tahun yang lalu, itu ke tahun ini, saat ini itu function untuk melakukan predict, terutama untuk klasifikasi itu berubah ya. Oke, untuk bisa menggunakan TensorFlow kita harus install dulu library Keras ya di Google Colab-nya. Dan jika dibutuhkan, kita harus juga menginstal Caret. Nah, ini Caret gunanya buat apa aja teman-teman yang udah biasa bikin model machine learning. Di R itu kan ada beberapa framework gitu ya. Ada Tidy Models, ada H2O, ada Caret. Nah, ini Caret yang biasa digunakan gitu ya. Nah, Caret ini nanti gunanya bukan untuk membuat model machine learning-nya, tapi untuk melakukan pre-processing gitu ya. Karena di Caret tuh ada satu fungsi yang biasa saya gunakan untuk melakukan pre-processing. Tapi untuk kasus yang regresi ini itu tidak digunakan ya. Nanti kalau untuk klasifikasi nanti akan digunakan. Oke, proses kerjanya apa nanti? Kita akan bahas inputnya apa, prosesnya gimana, lalu nanti outputnya seperti apa. Inputnya sendiri khusus untuk TensorFlow, baik untuk data test gitu ya, data trend, predictors, targetnya itu harus untuk matrix. Untuk proses sendiri nanti kita akan coba lihat berapa banyak layer, berapa banyak nodes, revision functionnya seperti apa, epochnya mau gimana, dan lain seterusnya ya. Nah, nanti outputnya juga berupa tensor object, yaitu tipenya vektor gitu ya. Nah, nanti karena ini kasusnya adalah regresi, ya tentunya nanti vektornya cuma ada satu ya, berisi value aja gitu ya. Oke, ini sebelum mulai kita install dulu library yang diperlukan. Ada Keras, ada Caret. Jika sudah kita panggil. Di sini saya gunakan dplyr buat data manipulation, ggplot2 untuk melakukan visualisasi. Caret, nah ini sebenarnya untuk yang regresi belum dipakai gitu ya, tapi saya panggil aja. Keras dan TensorFlow ini wajib gitu ya. Oke, kita lanjut untuk regresinya seperti apa. Nah, ini kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya ya, terkait unboxing yang deep learning. Nah, jadi deep learning itu adalah machine learning yang berbasis ANN. Nah, ANN sendiri itu isinya tuh apa sih? Isinya adalah mesin regresi linear ya, yang banyak gitu ya. Makanya saya bilang ini mega mesin regresi linear gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat model regresinya menggunakan deep learning. Nah, ini contoh nih, misalkan nih saya punya data seperti ini. Jadi ada X, Y gitu ya. Jadi pertanyaannya, bikinlah model yang bisa menyerupai Y sama dengan Fx sebagai berikut. Nah, ini selangnya antara min 2 sampai pi gitu ya.
Nah, ini pertanyaannya gitu ya, sebelum saya menggunakan deep learning, ini bisa nggak sih kita membuat fx gitu ya, menggunakan regresi linear atau polinomial yang biasa gitu. Jadi kita nggak perlu pakai keras, kita nggak perlu pakai TensorFlow, cukup pakai base-nya CR gitu ya. Bisa nggak sih gitu ya? Nah, kita coba aja deh ya. Coba. Nah, ini datanya ada di sini di raw GitHub saya taruh di GitHub lah ibaratnya gitu ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi barangkali kalau teman-teman mau coba juga gitu ya. Jadi di sini saya coba menggunakan regresi linear yang biasa. Yang pertama lin model itu y sama dengan x. Lalu untuk regresi yang polinom saya gunakan yang derajat 26 gitu ya. Jadi y sama dengan polinomial x untuk 26. Saya hitung, saya buat dulu model seperti apa, lalu nanti saya prediksi, lalu saya akan coba hitung mean absolute errornya sebagai parameter goodness of fit, dan juga nanti saya akan buat plotnya gitu ya, hasilnya gimana. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, mae untuk model linear itu 0,5 ditandai oleh garis merah yang lurus gitu ya. Sementara mae atau mean absolute error untuk yang polinomial itu 0,07. Kalau kita lihat di sini ditandai oleh yang merah tua gitu ya. Yang biru adalah nilai fungsi dari soalnya. Jadi kalau kita lihat memang yang linear tuh buruk ya. Mae-nya 0,5, sementara yang polinomial ini masih bagus nih 0,07 gitu ya. Hampir mendekati, tapi kalau kita lihat masih kurang ya, masih kurang oke gitu ya. Masih ada yang garisnya masih goyang-goyang di atas bawah yang biru gitu ya. Maka itu mungkin pertanyaannya gitu ya. Ya mungkin benar yang polinom adalah yang mendekati fx, tapi mungkin nggak sih kalau kita bikin modifikasi gitu ya, kita modifikasi sehingga regresinya itu jadi lebih akurat. Nah, kalau kita lihat, saya akan coba modifikasi dengan cara membuat variabel-variabel dummy ya. Contoh misalkan ini saya bikin df modis, yaitu isinya ada x, nanti ada x1, x2, x3 sampai x6. Isinya x1 adalah x kuadrat, x2 atau x pangkat 3, x3 x pangkat 4, lalu ada sin x, ada cos x, lalu ada eksponensial pangkat x gitu ya. Lalu nanti masing-masing saya akan bikin model regresi polinom dengan derajat 15. Jadi y sama dengan polinomial x pangkat 15, polinomial x1 pangkat 15, dan seterusnya. Lalu nanti saya akan coba prediksi, bikin modelnya gitu ya. Nanti akan coba prediksi dan hasilnya saya plot. Nah, hasilnya gimana? Nah, hasilnya kita lihat ya. Yang garis biru adalah soalnya, yang hitam adalah hampirannya menggunakan regresi polinomial menggunakan df yang telah dimodif. Kita lihat ya, mae yang linear tadi 0,5, mae yang polinomial itu 0,07, sementara mae untuk yang modifikasi ada 0,002. Nah, ini semakin akurat ya, semakin bagus, semakin tepat gitu ya. Nah, bagaimana sekarang caranya menyelesaikan soal ini dengan deep learning? Nah, ini lanjut ke video part 2. Oke, stay tune ya.